Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, NIM 1521016, kelas A, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Buton. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan, yaitu pengertian dasar dalam statistika. Poin A, pengertian statistika menurut para ahli. Menurut Gaspers pada tahun 1989, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan serta penganalisasinya, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua, menurut Somantri pada tahun 2006, statistik diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Yang ketiga, menurut Furqon pada tahun 1999, istilah statistik digunakan untuk menunjukkan ukuran-ukuran angka, grafik, atau tabel sebagai hasil dari statistika. B. Metode statistika. Metode statistika terdiri atas dua jenis, yaitu metode statistika deskriptif dan metode statistika inferensial. Yang pertama, metode statistika deskriptif yaitu membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami, yaitu menurut Somantri pada tahun 2006. Sedangkan yang kedua, metode statistika inferensial menurut Somantri tahun 2006, yaitu membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan estimasi, parameter, dan pengujian hipotesis. C. Data dan jenis-jenis data. Yang pertama, pengertian data terdiri atas dua. Yang pertama, poin A, data adalah keterangan mengenai sesuatu, keterangan yang mungkin berbentuk angka-angka atau bilangan, dan mungkin juga tidak berbentuk bilangan. Poin B, data adalah keterangan yang dapat memberikan tentang suatu keadaan atau masalah. Poin kedua, jenis-jenis data. A, berdasarkan sifatnya. Poin pertama, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Poin kedua, data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. B, berdasarkan nilainya, dan kuantitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama data diskrit dan yang kedua data kontinu. Yang pertama, data diskrit itu dia bersifat terkotak-kotak, yaitu tidak dikonsepsikan adanya nilai-nilai di antara data atau bilangan yang satu dengan data bilangan lain yang terdekat, tidak ada angka desimal. Contohnya itu seperti banyak mahasiswa, banyak kelereng, dan sebagainya. Yang kedua itu data kontinu, yaitu dia berbeda dengan data diskrit. Di antara dua data kontinu dikonsepsikan adanya sejumlah nilai dengan jumlah yang tidak terhingga atau
terdapat angka-angka desimal. Contohnya itu seperti data tinggi badan, data berat badan, atau sebagainya. C. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu perusahaan atau organisasi atau sekelompok orang. Contohnya itu seperti data nilai mahasiswa yang dikumpulkan langsung oleh seorang dosen melalui tes. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seseorang atau suatu organisasi atau perusahaan atau sekelompok orang dalam bentuk data yang sudah jadi dari pihak lain. Contohnya itu seperti data penghasilan orang tua yang diperoleh seorang peneliti melalui kantor desa. Kita langsung masuk juga di bagian jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu data internal. Data internal ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya data nilai mahasiswa data nilai mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal ialah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Misalnya data penghasilan orang tua mahasiswa. Langsung saja kita masuk juga di jenis data berdasarkan cara penyusunannya atau skalanya. Yang pertama itu dia data nominal. Data nominal ialah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat dalam data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Contohnya itu data jenis kelamin yang terdiri atas laki-laki atau perempuan. Yang kedua itu data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak memiliki interval yang tetap. Contohnya itu seperti data nilai mahasiswa yang diurut menurut ranking. Ranking 1 mempunyai nilai lebih tinggi daripada ranking 2 maupun angka 3, tetapi data ini tidak bisa menunjukkan perbedaan kemampuan antara ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang jarak antara yang satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Data interval tidak memiliki titik nol dan tidak maksimum yang sebenarnya. Nilai nol dan titik maksimum tidak mutlak. Misalnya, jika suatu tes inteligensi menghasilkan nilai yang berkisar antara 0 sampai 200, nilai 0 bukan menunjukkan seseorang mempunyai kecerdasan yang minimal. Sedangkan yang keempat, data rasio. Data rasio selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya, hasil pengukuran panjang, tinggi, dan berat. Dalam data rasio, nilai 0 betul-betul tidak mempunyai nilai. Jadi, 0 meter tidak mempunyai panjang, dan 0 meter tidak mempunyai berat. Dalam data rasio terdapat skala yang menunjukkan kelipatan. Misalnya 40 meter adalah 40 kali 1 meter. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pengertian dasar dalam statistika. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.